Habib Rizik adalah orang yang sangat patuh dengan hukum. Habib Rizik adalah orang yang sangat patuh dengan ketentuan selama diadili dengan adil. Panggilan tentu dong. Ya, beliau kan juga pernah masuk ke penjara. Itu tanda bahwa beliau taat hukum ketika ada kasus pada waktu itu. Dari awal dikatakan beliau tidak pernah terkena COVID. Ya, saya positif juga, Mas. Saya positif juga. Dan saya tidak melaporkan kemana-mana karena saya telah sembuh dari positif itu. Beliau ini seorang tokoh. Ya, seorang tokoh. Lewat mana, itu urusan daripada pribadi kami ya yang mengatur. Ya, lewat depan, lewat belakang, lewat samping. Ini haknya beliau. Beliau sebagai warga negara. Masa sih dikuntit sedemikian rupa? Apakah harus dipersoalkan? Apakah harus dilaporkan? Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Kenapa penyudutan ini terus nggak akan pernah berhenti sampai kapan? Sampai Habib Rizik wafat? Sampai Habib Rizik ditangkap baru selesai? Saya mengatakan bahwa beliau sudah berada di tempat yang aman, nyaman, dan tidak perlu kita publikasikan. Ini mungkin tegakkan, karena terus tidak mereka merasa aman. Oh boleh dong, terus lagi kan gitu. Sebenarnya masa kecil menjadi besar gitu kan. Kita juga seperti membesarkan sesuatu yang kecil gitu kan. Jadi, kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya. Terus ke Bogor apalagi, itu saja sudah harus terhenti gitu. Baliho juga sesegera mungkin turun dengan Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal falah! Hayya 'alal falah! Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal jihad! Hayya 'alal falah! Hayya 'alal falah! Hayya 'alal jihad! Saudara Habib Rizik Syihab itu keluar atau kabur dari Rumah Sakit Umi yang ada di Kota Bogor, di mana kaburnya tersebut melalui pintu belakang yang kita dapat informasi itu melalui gudang farmasi yang ada di rumah sakit itu. Itu akan mengambil langkah hukum terkait masalah kepergian atau kaburnya Bapak Habib Rizik Syihab. Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak mengingat pernah melakukan kontak erat dengan pasien COVID-19. Kami meminta Saudara Rizik sebagai tokoh masyarakat untuk kooperatif dan memberikan teladan dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19. Pemerintah akan melakukan langkah-langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan yang membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat. Dengan kejadian tersebut, sekarang penyidik dari Polresta Bogor melakukan penyelidikan terkait masalah keluarnya Saudara Habib Rizik Syihab tanpa sepengetahuan dari Satgas atau gugus COVID-19. Saat ini selalu dihalang-halangi, ya terkesan dihalang-halangi, maka dari Satgas COVID itu sendiri sudah membuat laporan polisi ya terkait masalah menghalang-halangi yang dengan adanya penyakit wabah menular ini. Karena sempat beredar bahwa Habib kabur dan sebagainya, Habib Rizik Syihab yang dianggap oleh tadi dari pihak Pemkot tidak sesuai dengan aturan, kami menjelaskan bahwa tidak ada maksud sedikit pun dari kami untuk menutup-nutupi. Kita sudah sangat senang dengan respon-respon pemerintah atas penegakan protokol COVID-19 ini, tetapi kita tahu kemarin di Petamburan ada kerumunan banyak orang, tetapi sepertinya pemerintah ini kok tidak tegas dan kurang berani gitulah, kurang berani dalam menegakkan peraturan. Dan kita desak kali ini supaya untuk lain kali jika ada situasi seperti yang ada di Petamburan kemarin, pemerintah lebih tegas dan lebih berani, nggak usah takut lah, rakyat ada di belakang pemerintah. Kami sangat menyesalkan sikap Saudara Muhammad Rizik Syihab yang menolak untuk dilakukan penelusuran kontak, mengingat yang bersangkutan pernah melakukan kontak erat
dengan pasien COVID-19. Pemerintah akan melakukan langkah dan tindakan tegas bagi siapapun yang melanggar ketentuan. Terus dilakukan proses-proses hukum sesuai dengan hukum yang berlaku demi kebaikan bersama. Dalam menentukan nasib bangsa ke depan, siapa yang paling berperan? Sebutkan satu tokoh yang paling berperan di Indonesia saat ini. Jokowi? Bukan. Pak Prabowo? Bukan. Megawati? Apalagi? Surya Paloh? Siapa dia? Tapi yang paling berperan hari ini kita saksikan adalah Habib Rizik Syihab, yang putra bangsa ini. Kita kan menjalankan undang-undang. Ada mandat dari undang-undang karantina. Jadi Rumah Sakit Umi itu masih wilayah NKRI, Kota Bogor, wilayah saya. Nggak bisa sembarangan menolak. Informasi bahwa telah dilakukan swabnya tanpa sepengetahuan kami, ya. Nah, ketika kami minta kejelasan siapa yang melakukan, tidak ada jawabannya. Kemudian kami minta informasi juga, dikirim kemana, nggak ada informasinya. Nah, ini kan nggak jelas, ya. Nah, karena tidak mendapatkan informasi itu, maka kemudian kami meminta pihak keluarga akan melakukan swab ulang. Nah, sore tadi saya mendapatkan laporan dari tim yang kami kirim bahwa keluarga menolak swab gitu ya. Akan berkoordinasi ya, tapi ketika terjadi swab itu, rumah sakit sampaikan kepada saya bahwa mereka tidak tahu. Ya, ini kan satu hal yang nggak benar ya. Kami aja, saya, Pak Kapolres, Pak Dhani masuk tadi dicek satu-satu. Ya, masa ada tim swab masuk gak ketahuan gitu. Akad nikah di Petamburan berdasarkan hasil penyelidikan sudah ditemukan adanya perbuatan pidana. Semua pihak yang dipandang perlu untuk dimintai keterangan akan dipanggil untuk dimintai keterangan. Ini wilayah saya. Saya melaksanakan tugas mandat dari undang-undang karantina. Jadi saya mendapatkan laporan tadi bahwa pihak keluarga menolak. Ya, saya ingin tabayun, ingin klarifikasi, ingin konfirmasi apa alasannya. Harus jelas alasannya. Ya, kami bertindak atas kepentingan banyak orang, untuk keselamatan dan kesehatan banyak orang. Ya, di gedung ini kan banyak orang yang bekerja. Ya, semua warga Bogor kan akan banyak yang bisa terdampak di sini. Ya, kalau kita tidak hati-hati, gitu. Jadi saya ingin tabayun, ingin klarifikasi, ingin konfirmasi mengapa ada penolakan. Itu aja. Putranya menyatakan tidak bersedia di swab. Bannernya disobek sama pasukan TNI. Malamnya pasang lagi katanya. Ya, ada urusan. Hari jam 12, jam 00 baru selesai pasang. Jam 2 pasukan TNI satu kompi datang. Nyobek. Pasang lagi. Selamat datang Habib Rizik. Allah Ta'ala panjangkan umur. Jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Sekarang saya mau ajak doa dulu, boleh? Jangan sembuhkan penyakitnya, biar dapat penyakit yang belum ada obatnya, biar susah jalan hidupnya, biar dipecat dari tempat kerjaannya, biar ditinggal lari bininya, biar lakinya kawin lagi, biar anak-anaknya ngelawan sama dia, biar hidupnya tidak bahagia, nggak dapat anak keturunan yang solihin dan solehat, hidupnya hancur-hancuran, nggak ada berkah, susah tiap hari, sedih tiap hari. Telah ditemukan peristiwa pidana, yaitu pidana menghalang-halangi penanggulangan wabah dan penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Kalau pemerintah zalim, tentara jahat, polisi jahat, main tangkap, main tembak, rakyat hartanya didarah, tanahnya dirampas, syariat Islam disingkirkan, saudara. Saya bertanya, kira-kira besok perlu ada ISIS tidak? Perlu ada ISIS tidak? Takbir. Tahu Densus 88? Salok 88 obat murah. Kalau Densus 88 terus-menerus melakukan kezaliman, siap lawan? Siap lawan? Maka itu saya ingatkan, kalau pemerintah di Indonesia coba-coba zalim,
tentara dan polisi coba-coba jahat kepada umat Islam, bisa jadi besok tentara dan polisi yang sebenarnya kita jalan dunia. Tahu-tahu di Jakarta Kapolda ngancam melaporkan Habib Rizik. Pangkat jenderal, otak hansip. Jangan-jangan di jenderal nggak lulus litsus ini sudah. Ini udah salah, nggak mengaku, mau nuntut. Yer kucing. Kemarin Kapolda ngancam lagi. Walaupun tidak ada yang melapor, kami tetap akan memeriksa Habib Rizik. Lu periksa dari segi mananya? Jangan menangkap saya nukutil babi, lu belum tahu kan goblok. Andai kata saudara penista agama ini tetap lolos, maka saya minta kepada umat Islam, tolong menangkan calon gubernur muslim. Tujuannya cuma itu. Tujuannya cuma satu, gimana Ahok bisa masuk penjara nggak ikut pilkada. Kalau saya bilang saya nggak takut, kamu bilang saya sombong. Ya itu kan tugas kalian menjaga di depan. Kalau kalian takut ya tinggalin aja saya bilang. Dengan apa mereka akan memadamkan cahaya Allah? Dengan mulut-mulut mereka. Artinya dengan mulut ini, dengan perkataan, dengan ucapan, dengan pernyataan, dengan statement, dengan lidah mereka. Kalau sekarang kita buka internet, aneka ragam ucapan-ucapan kotor, kasar, sangat berbahaya. Pendapat maupun agama yang ada di antara kita, saudara. Tapi hati-hati, kalau umat Hindu di Bali coba-coba kurang ajar kepada umat Islam, jangan salahkan umat Islam. Kalau keliru besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dari betul. Kalau nanti orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali, saudara. Betul, betul. Jangan salahkan umat Islam. Kalau nanti umat Islam melakukan pembalasan. Bagaimana Pancasila Bung Karno, saudara? Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dijadikan sila buntut nomor 5. Kiai mau diajak berdebat, saya akan tempatkan SPI, SPI presiden mau bubarin FPI, kita lawan, mereka aja belum bisa. Rizik Syihab tukang jualan minyak wangi yang mengaku Habib, maka harus dibumi hanguskan. Ya, tolong diam. Manusia di foto ini adalah sampah. Betul. Dia tidak berguna lagi. Jadi tidak ada tuntutan bahwa kita mencemarkan nama baik. Ya, karena dia sudah mengkhianati negeri ini, tidak menerima kemenangan Pak Jokowi. Silakan saja teman-teman, ini manusia sampah yang tidak boleh ada di sini. Rani, benar, dan berakhir. Enggak ada ajakan. Mana ajakannya? Allah yang sehat, yang segar, yang punya kesempatan, rame-rame kita ke sana. Insya Allah hari Sabtu, malam Ahad, kita akan bikin maulid di Petamburan. Sekaligus, insya Allah saya akan menikahkan putri saya yang keempat. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong, saudara, saya nggak marah, cuman ada umat yang marah, ngancam mengepung lonte. Polisi kalang kabut jagain lonte, kacau. Lonte hina Habib dijaga polisi, ditangkap enggak, dijagain. Jangan-jangan minta jatah kali. Ketika bicara mengingkari janji atau tidak, maka lihatlah janjinya. Janjinya apa? Kenyataannya apa? Jadi pemimpin itu berpihak dulu. Ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia.
Gubernur goblok. Dia janji mau nikah, dia janji ada semua, Kak. Saya kirim ke dia. Saya berbuat seperti ini karena perbuatan Habib sendiri. Nah, Habib merasa diteror, diancam, tertekan karena perbuatan Habib sendiri. Oh, Firza berarti bohong. Firza tidak hapus chat. Oh, tidak, saya hapus sih. Saya tidak mau sakit sendiri. Kayak gitu. Habib Rizik Syihab, mereka adalah penista agama, sudah dilaporkan bertahun-tahun, tetapi tetap saja tidak ditangkap oleh polisi karena polisi takut oleh umat mayoritas agama Islam. Saya tekankan sama kau, ya, kau coba-coba bermain rasis, radikal, kau camkan itu kadrun, saya sampaikan. Saya mengajak seluruh elemen masyarakat, mari kita bersatu, berkumpul untuk mengusir FPI. Sudah saatnya kita bertindak, karena selama ini kita membiarkan mereka merajalela, bertindak seenak-enaknya, sesuka hatinya. Saya mengatakan perang dengan FPI, bubarkan FPI. Mari kita bersatu semuanya, bergerak untuk mengusir FPI dari Indonesia. Si Rizik Genruwo, para pengikutnya semua adalah itu si Rizik Genruwo imam apa? Imamnya FPI, tidak usah macam-macam. Lihat apa yang dilakukan front penghancur Islam. Lihat dengan ngancurin sana sini. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Gue besok di seluruh wilayah Indonesia akan katakan dalam. Padahal dia minoritas. Dia mulai. Kau pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi. Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Kemudian na'udzubillah min dzalik. Anda pilih orang kafir, berarti Anda telah menyerahkan urusan umat Islam ke tangan orang kafir. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Jarang, saya belum pernah nengok Cina kerasukan setan. Pernah tak Ahok itu kerasukan setan? Enggak, setannya tidak pernah. Karena sesama setan dilarang saling menggoda. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran. Dan peri kemanusiaan, gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu tidak berperi kemanusiaan. Karena saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Kalau itu ada ormas yang seperti itu, ya kita gebuk. Gebuk, kita tendang. Sudah jelas itu. Jangan ditanyakan lagi. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US, itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Dan ini kami rasakan. Dari awal kami rasakan. Ya, bahkan judul yang dilakukan ini juga sedikit menyudutkan. Soal kabur. Nah, itu juga akan kami persoalkan kata-kata kabur. Apakah bisa orang kabur dari rumah sakit? Dengan sedemikian pengetatan, apakah ini diizinkan atau tidak dengan rumah sakit? Ada apa sebenarnya? Apa yang terjadi? Kenapa penyudutan ini terus nggak akan pernah berhenti sampai kapan? Sampai Habib Rizik wafat?
Sampai Habib Rizik ditangkap baru selesai serangan-serangan opini yang luar biasa. Ya, kalau diumumkan negatif, bohong. Kalau diumumkan positif, syukurin. Apa ini begitu loh? Sampai kapan kegaduhan ini berhenti? Justru kita menghimbau kepada semua pihak, sudahlah, ke depan saja deh, akur saja, guyup saja. Tengoklah Indonesia ke depan yang lebih baik. Banyak persoalan yang harus dipersoalkan. Kenapa semua mata sekarang masuk pada rumah sakit Umi? Bagaimana dengan korupsi para menteri? Siapa yang terlibat di sana? Bagaimana dengan hutang yang makin membesar? Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang semakin parah? Bagaimana dengan cipta kerja? Bagaimana dengan Omnibus Law? Terlalu banyak persoalan bangsa. Kenapa sekarang semua mata menuju kepada rumah sakit Umi? Mari kita selesaikan persoalan bangsa tanpa rasa permusuhan, tanpa rasa diskriminatif. Kita pingin nengok ke depan, kita pingin dialog, kita pingin semuanya terbuka, transparan. Tapi kondisi ini selalu begini. Saya mengatakan bahwa beliau sudah berada di tempat yang aman, nyaman, dan tidak perlu kita publikasikan. Karena apa? Salah lagi. Kalau saya katakan di Petamburan, semua orang berduyun-duyun di Petamburan, jutaan lagi, nyebar lagi. Kalau dikatakan di mana? Di puncak, di pesantren, jutaan orang berkumpul lagi, salah lagi. Apa yang mesti kami lakukan dong sekarang? Kami selalu tersudutkan dalam kondisi kayak begini. Ya, beliau bukan musuh negara, bukan musuh TNI, bukan musuh Polri. Beliau cuma musuh ketidakadilan. Begitu saja. Dari awal dikatakan beliau tidak pernah terkena COVID. Dari awal disampaikan beliau sehat walafiat. Ya, dari awal saya sampaikan, publikasikan video beliau sedang bercengkrama dengan keluarga, dengan cucu-cucunya. Beliau kemarin di rumah sakit Umi juga dikunjungi oleh keluarga, gitu loh. Kita memang dari pihak keluarga, memang hanya mengizinkan keluarga dulu. Kan kalau enggak tahu sendiri. Bahkan di bandara itu kami sebagai panitia 6 yang mengatur kepulangan beliau, juga kami katakan kok, enggak usah jemput kok. Bapak Ibu ketahui, itu di Aceh 18 bus itu udah siap menghubungi saya untuk turun menjemput beliau. Beliau ini seorang tokoh, Lewat mana, itu urusan daripada pribadi kami ya yang mengatur. Ya, lewat depan, lewat belakang, lewat samping, kami itu menghindari kerumunan. Ya, jangan disalahkan terus-menerus. Orang pulang lewat sini salah, lewat situ salah. Ini haknya beliau. Beliau sebagai warga negara. Masa sih dikuntit sedemikian rupa? Hasilnya ya terserah beliau umumkan atau tidak. Cuman saya sampaikan, beliau tidak pernah terkena yang namanya COVID. Dari swab pribadi yang kami lakukan, beliau tidak terkena positif COVID. Itu dari tes hasil pribadi ya yang dilakukan oleh rumah sakit yang kami tunjuk dan lembaga yang kami percayai. Apakah harus dipersoalkan? Apakah harus dilaporkan? Ya, saya positif juga, Mas. Saya positif juga. Dan saya tidak melaporkan kemana-mana karena saya telah sembuh dari positif itu. Bahkan saya adalah duta Satgas Penanganan COVID-19. Pada waktu itu saya menduga saya kena COVID-19. Karena saya telah rasa hampir semuanya sudah saya alami. Lalu kemudian saya cooling down di rumah selama beberapa hari, mungkin udah 9 hari. Saya minum obat-obatan, saya nggak berani tes pada waktu itu. Sampai akhirnya pulih. Setelah pulih baru saya berani tes. Dan hasilnya alhamdulillah negatif. Dan saya nggak melapor kemana-mana karena tidak ada undang-undang yang mengharuskan itu gitu loh. Habib Rizik adalah orang yang sangat patuh dengan hukum. Habib Rizik adalah orang yang sangat patuh dengan ketentuan selama diadili dengan adil. Panggilan tentu dong. Ya, beliau kan juga pernah masuk ke penjara. Itu tanda bahwa beliau taat hukum ketika ada kasus pada waktu itu di zaman pemerintahan Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Nggak usah khawatir soal itu. Mendapatkan informasi bahwa saudara Habib Rizik Syihab itu keluar atau kabur dari rumah sakit Umi yang ada di Kota Bogor, di mana kaburnya tersebut melalui pintu belakang. Yang kita dapat informasi itu melalui gudang farmasi yang ada di rumah sakit itu. Nah, dengan adanya kejadian tersebut, sekarang Polresta Bogor itu akan mengambil langkah hukum terkait masalah kepergian atau kaburnya Bapak Habib Rizik Syihab. Mengapa demikian? Karena ini sudah ada laporan. Sudah ada laporan dari Satgas gugus COVID yang ada di Bogor, di mana khususnya yang terkait masalah rumah sakit yang menghalang-halangi
gugus tugas COVID untuk memeriksa yang bersangkutan, melihat sejauh mana penanganannya. Nah, itu tidak bisa dilaksanakan. Nah, pada kemarin itu juga sudah dilakukan atau membuat laporan polisi. Ini kita akan menitik beratkan kepada penanganan dulu dari Rumah Sakit Umi. Karena ada keluhan bahwa Satgas COVID-19 atau gugus COVID-19 yang ada di Kota Bogor itu tidak diberitahu bahwa ada pasien yang terpapar di rumah sakit, di mana masalah penanganan tersebut itu harus sepengetahuan dari gugus COVID. Mengapa demikian? Karena Satgas COVID itu harus melihat sejauh mana penanganannya, apakah penanganannya sesuai SOP atau tidak, dan dokternya itu tersertifikasi atau tidak. Kemudian perawatnya, lalu kemudian peralatannya, bahkan laboratorium pun harus didatakan juga tersertifikasi atau tidak. Nah, sampai sekarang pada saat kejadian tersebut itu Satgas COVID-19 yang ada di Kota Bogor itu tidak mendapat informasi. Nah, dengan adanya kejadian kemarin yang dihalang-halangi oleh pihak rumah sakit, makanya Satgas COVID membuat laporan. Nah, ini akan ditindaklanjuti. Nah, kemudian perjalanan waktu, Pak Habib Rizik Syihab kabur. Nah, ini terpaksa dari Polresta Bogor, ya, terutama Pak Polri, akan mengambil langkah-langkah hukum terkait kaburnya Habib Rizik Syihab ini. Bapak Habib Rizik Syihab beserta istri dan keluarganya, ya. Nah, karena yang mereka khawatirkan adalah untuk bagaimana menyelamatkan pasien pertama, yang kedua menyelamatkan warga yang ada di Kota Bogor. Nah, kalau tidak diberitahu bagaimana penanganan dan sebagainya, ini kan akan menjadi permasalahan untuk tracing, ya, dari mana penyebab dan sebagainya kan tidak mengetahui. Terlebih-lebih malah kabur gitu. Nah, ini yang akan membingungkan Satgas COVID dan sangat beresiko kepada masyarakat sekitarnya. Kalau seandainya, karena belum ada pemberitahuan apakah yang bersangkutan sudah ditangani dengan baik, apakah yang bersangkutan terpapar COVID, atau apakah yang bersangkutan sudah sembuh atau belum. Jadi melakukan penyelidikan dulu, ya, sejauh mana apakah ada pelanggaran atau tidak. Kita akan pelajari SOP-nya tentang kekarantinaan, tentang wabah penyakit menular. Nah, itu tentunya harus kita pelajari. Tapi sebagaimana mestinya dan semestinya rumah sakit pun juga harus kooperatif. Dia harus melaporkan bahwa ada yang terpapar COVID di rumah sakitnya. Sehingga Satgas COVID pun juga akan istilahnya mendapatkan informasi yang jelas sejauh mana penanganannya. Nah, itu yang diharapkan oleh Satgas COVID. Nah, sekarang kalau misalnya tiba-tiba pergi buat surat pernyataan dan sebagainya, ini kalau terkait masalah penyakit menular kan sangat berisiko. Ya, terkait dengan pelaksanaan PCR terhadap pasien kami Habib Rizik Syihab yang dianggap oleh tadi dari pihak Pemkot tidak sesuai dengan aturan, kami menjelaskan bahwa tidak ada maksud sedikit pun dari kami untuk menutup-nutupi. Kami akui memang ada kelemahan dari internal kami dalam melakukan komunikasi dan sehingga kesannya secara itu menghalang-halangi. Yang seharusnya dalam pelaksanaan PCR dilakukan oleh tim kedokteran pribadi beliau yang pada tanggal Jumat 27 November 2020 sebagaimana disepakati saya dengan Pak Wali harus disaksikan oleh perwakilan dari Satgas Kota Bogor, tapi ternyata tidak terjadi. Nah, untuk itu kami menyampaikan permohonan maaf kepada Satgas COVID Kota Bogor dan insya Allah kedepannya kami siap untuk bersinergi dalam penanggulangan COVID-19 di Kota Bogor. Adapun pandangan bahwa kami tidak memberikan laporan yang lengkap terkait dengan laporan laboratorium tempat uji spesimen, yang terjadi adalah kami pun sampai saat ini belum mendapatkan informasi mengenai hal. Sampai saat ini kami masih mengusahakan kepada pihak Mercy, tapi sampai saat ini juga kami belum bisa mendapatkan hasil. Kemudian terkait dengan pemberitaan mengenai
kepulangan dari Habib Rizieq dari rumah sakit kami perlu meluruskannya karena sempat beredar bahwa Habib kabur dan sebagainya, ya bahwa memang beliau pulang dengan permintaan keluarga, meskipun kami sudah menyarankan bahwa untuk tetap sampai menunggu hasil pemeriksaan itu selesai. Allah. Corona datang, musibah-musibah datang, tiada lain dan tiada bukan, saudara. Pasti kesalahan ini ada kaitannya. Apa kaitannya? Karena Habib Rizieq tidak boleh kembali ke tanah air. Allah Ta'ala murka dan Allah kirimkan corona ke Indonesia, sudah. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di eToro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di eToro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di eToro. eToro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu, mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Terima kasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video.
Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu fitur dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.